Di sini saya akan menjelaskan kasus 9 KAP melakukan kolusi dengan klien. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Magnia Astini Dewi, nomor absen 24 dengan NIM 2215644142 dari kelas 4D Akuntansi Manajerial. Selanjutnya, di sini ada 4 topik pembahasan. Yang pertama ada penjelasan kasus, yang kedua ada dampak yang timbul dari kasus, yang ketiga ada kode etik yang dilanggar, dan yang keempat ada standar audit yang dilanggar. Ini ada penjelasan kasus. Jakarta, 19 April 2001, Indonesian Corruption Watch atau ICW meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB. Diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995 sampai 1997. Koordinator ICW Teten Masduki kepada wartawan di Jakarta, Kamis, mengungkapkan berdasarkan temuan BPKB, 9 dari 10 KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Selanjutnya, hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan KAP tersebut adalah AI, RHT, HMH, RJM, RPU, dan RY, S dan SSD, dan R dan RBT dan R. Dengan kata lain, kesembilan KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu. Ini jelas suatu kejahatan, ujarnya. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tidak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik pihak perbankan. ICW menduga hasil laporan KAP itu bukan sekedar humas error atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpanan dan pelanggaran yang dicoba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Tetan juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administrasi meskipun pihak BPKB telah menyampaikan laporannya. Karena itu, kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspor laporan BPKB ini. Karena kesalahan 9 KAP itu tidak ringan, kami mencurigakan ke-9 KAP itu telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat. Misalnya, mereka memberikan laporan bank tersebut sehat, ternyata di dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administrasi dari Departemen Keuangan, misalnya mencabut izin kantor akuntan publik itu. Tegasnya. Menurut Tetan, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari ke-9 KAP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan terhadap anggotanya yang melanggar kode etik yang profesional. Selanjutnya ada dampak. Kasus 9 KAP atau kantor akuntan publik yang melakukan kolusi dengan klien memiliki dampak yang serius, baik bagi industri akuntansi maupun untuk klien yang terlibat. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang satu, kehilangan kepercayaan publik, yaitu kasus kolusi antara KAP dan klien dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan integritas profesi akuntan. Yang kedua, ada penurunan reputasi, yaitu KAP yang terlibat dalam kolusi dengan klien akan mengalami penurunan reputasi yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan klien saat ini dan potensi serta mempengaruhi
mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan proyek-proyek baru di masa depan. Yang ketiga ada kerugian keuangan. Sanksi dan denda yang mungkin diberlakukan oleh otoritas pengatur atau lembaga profesi dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang besar bagi KAP yang terlibat dalam kolusi. Yang keempat ada pengawasan ketat, yaitu kasus kolusi seperti ini dapat menyebabkan otoritas pengatur menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik akuntansi dan audit. Hal ini dapat menghasilkan regulasi yang lebih ketat dan meningkatkan biaya kepatuhan bagi sebuah KAP. Nah, yang kelima ada kerugian bagi klien. Klien yang terlibat dalam kolusi dengan KAP dapat mengalami kerugian finansial dan reputasi. Mereka mungkin terkena sanksi hukum dan denda, serta kehilangan kepercayaan dari pemangku kepentingan lainnya seperti investor, kreditor, dan pihak berwenang. Nah, yang keenam ada dampak sosial dan ekonomi, yaitu kasus kolusi semacam ini tidak hanya berdampak pada individu atau perusahaan yang terlibat, tetapi juga dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan mempengaruhi stabilitas pasar keuangan secara keseluruhan. Nah, dalam rangka mencegah dampak-dampak negatif tersebut, penting bagi lembaga pengatur profesi dan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memastikan integritas dan transparansi dalam praktik akuntan serta memberlakukan sanksi yang sesuai bagi pelanggar etik dan hukum. Selanjutnya ada kode etik yang dilanggar. Pada kasus di atas ada dua kode etik yang dilanggar, yaitu yang pertama ada kode etik yang dilanggar. Prinsip pertama tentang tanggung jawab profesi. Tanggung jawab ini berhubungan dengan profesional untuk bertindak lebih dari sekadar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Prinsip ini mengandung makna bahwa akuntan sebagai pemberi jasa profesional memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa mereka, termasuk masyarakat dan juga pemegang saham. Alasan utama mengharapkan tindakan perilaku profesional ini tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Kode etik yang kedua yang dilanggar yaitu kepentingan publik dan objektivitas. Objektivitas dan independensi adalah di mana anggota yang mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Anggota yang berpraktik bagi publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit dan jasa atestasi lainnya. Akan tetapi dalam kasus ini, para akuntan dianggap telah menyesatkan publik dengan menyajikan laporan keuangan yang direkayasa dan mereka dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, mereka telah bertindak berat sebelah yaitu mengutamakan kepentingan klien dan mereka tidak dapat memberikan penilaian yang adil, tidak memihak, serta bebas dari benturan kepentingan pihak lain. Nah, yang selanjutnya ada prinsip etika profesi akuntan. Yang pertama ada tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua ada kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen dalam atas profesionalisme. Yang ketiga ada integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Nah, yang keempat ada objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dalam bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang kelima ada potensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya kehati-hatian, kompetensi dan ketentuan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mustahil. Yang keenam ada kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tindakan boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau
hukum untuk mengungkapkannya. Yang terakhir ada perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku dan konsisten dengan reputasi profesional yang baik. Dan selanjutnya ada SA yang dilanggar. Menentukan jumlah standar audit yang dilanggar dalam kasus 9 KAP. Untuk menentukan berapa SA yang dilanggar dalam kasus 9 KAP, melakukan kolusi dengan klien untuk menentukan jumlah SA yang dilanggar, diperlukan informasi yang lebih lengkap tentang kasus tersebut, seperti laporan hasil pemeriksaan DKP, atau laporan ini dapat memberikan rincian pelanggaran SA yang ditentukan oleh DKP. Dan bukti-bukti yang dikumpulkan, bukti-bukti ini dapat berupa dokumen, email, rekaman percakapan, dan lain sebagainya yang untuk menunjukkan bahwa auditor telah melanggar SA. Terakhir ada keterangan dari auditor dan klien. Keterangan ini dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat membantu untuk memahami pelanggaran yang telah dilakukan. Namun, berdasarkan informasi yang Anda berikan, pelanggaran SA yang kemungkinan besar dilakukan dalam kasus ini adalah SA 210, pertimbangan penting dalam audit entitas dengan risiko terjadi kecurangan, atau ISA 210. SA 210 mewajibkan auditor untuk mempertimbangkan risiko terjadi kecurangan dalam setiap audit. Kolusi dengan klien menunjukkan bahwa auditor tidak mempertimbangkan risiko kecurangan secara memadai atau sengaja mengabaikan risiko tersebut. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.